Kalau ada orang yang menyatakan putusnya nasab habaib, sebetulnya putus bukannya habaibnya, orang itulah yang putus semuanya dengan Rasulullah. Orang itulah yang putus hubungannya dengan Rasulullah, karena dia menyatakan Rasulullah tak punya keturunan. Ini bahaya. Hati-hati, jangan terpancing, jangan termakan. Jadi ada orang mengatakan bahwa habaib itu tidak ada, putus dan nasabnya, sudah tidak lagi habaib. Dalam Qurannya jelas bagaimana kesuciannya para habaib. Quran jelas bagaimana putusnya orang yang memutuskan bahwa habaib belum punya keturunan. Bahkan sabda Nabi lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan kenasaban habaib, padahal dia habaib, ini orang tiga tandanya. Satu, bisa jadi orang lahir di luar nikah, lahir di luar nikah. Salah satu, ada orang yang percaya dengan nasabnya para habaib, kemungkinan ini orang lahir di luar nikah atau hasil perzinahan. Jadi apa? Kita sudah punya lembaga yang namanya Rabithah. Rabithah itu wadah yang menaungi semua habaib, yang mengesahkan sekaligus pula memberikan surat pengesahan KTP itu ada di Rabithah itu. Jadi habaib yang jelas silsilahnya, yang jelas nasabnya, itu mendapatkan surat keterangan dari Rabithah. Kalau Rabithah itu, kalau kita sebut KTP kali ya, KTP. Kalau ngaku habib, coba mana yang keterangan yang berarti habib, right? Oh, gitu. Rabithah itulah yang berwenang. Nah, tiba-tiba ada muncul pendapat-pendapat saat ini yang membingungkan masyarakat tentang ada yang mengatakan bahwa habaib itu tidak ada, bahkan terputus. Padahal ada ayat yang kita apa? Innasya li'aka huwal abtar. Innasya li'aka huwal abtar. Kalau ada orang yang menyatakan putusnya nasab habaib, sebetulnya putus bukannya habaibnya, orang itulah yang putus semuanya dengan Rasulullah. Orang itulah yang putus hubungannya dengan Rasulullah, karena dia menyatakan Rasulullah tak punya keturunan. Ini bahaya. Hati-hati, jangan terpancing, jangan termakan. Jadi ada orang mengatakan bahwa habaib itu tidak ada, putus dan nasabnya, sudah tidak lagi habaib. Dalam Qurannya jelas bagaimana kesuciannya para habaib. Quran jelas bagaimana putusnya orang yang memutuskan bahwa habaib belum punya keturunan. Bahkan sabda Nabi lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan kenasaban habaib, padahal dia habaib, ini orang tiga tandanya. Satu, bisa jadi orang lahir di luar nikah, lahir di luar nikah. Salah satu, ada orang yang percaya dengan nasabnya para habaib, kemungkinan ini orang lahir di luar nikah atau hasil perzinahan. Jadi apa? Ya. Tapi harus jelas itu ada keterangan dari Rabithah Al-Alawiyyin, satu lembaga yang mengayomi para habaib dan mengesahkan. Itu sembarangan orang, tidak sembarangan orang bisa memutuskan nasabnya habaib. Kecuali kalau salifah ini perempuan ya, salifah itu perempuan ya, kawin dengan akhwat ya, kita bukan habaib kan, kita kawin dengan salifah.
lahir anaknya, maka anaknya bukan Habib lagi, anaknya bukan Sarifah lagi, putus sudah nasabnya. Misalnya punya ibu nih, ibu itu Sarifah, apa Atos, apa Idrus, apa Haddad, gitu ya. Tapi kawinnya sama laki-laki yang bukan Habib, itu kan Habib lagi tuh. Jangan berlaku itu, walaupun ibu itu Sarifah, tapi karena kawinnya bukan Habib, itu kan Habib, putus nasab. Tapi kalau Habib, kawinnya sama Ahwal, Ahwal kita nih, ya, perempuannya Ahwal, tapi laki-lakinya Habib, lahir anaknya Habib, ya, lahir anaknya Habib. Tapi Sarifah kawin sama Ahwal, anaknya bukan Habib, nasabnya putus. Itulah kenapa kita ini orang biasa jangan menikahi Sarifah. Sama halnya kita memutuskan apa ya? Nasab, memutuskan nasab. Satu. Yang kedua, kira-kira rumah tangga ada ributnya kan? Ada ributnya. Kan ketika kita maki bini kita yang Sarifah, itu sama hukumnya kita maki-maki Rasulullah. Tidak boleh. Maka awal adalah kawin sama Sarifah. Tapi yang awal kawin sama Habib, lahir anaknya itu Habib. Tidak putus nasab. Jadi dan ramai di suasana ini adanya orang yang mengatakan bahwa dia ngomong sembarangan ya. Ulama juga, ahli baca kitab, tiba-tiba bikin pernyataan kayak begitu. Sampai Habib Bahar menimpali ya. Kalau memang pengen tahu bahwa kita ini Habib atau bukan, yuk kita ke Mekah, gali lagi makamnya Rasulullah. Ambil apa ini? Simpel darahnya. Maka ada yang berani biayain, kita biayain ke Mekah. Mau nggak bongkar kubur Rasulullah? Hampir simpel darah. Gitu. Ya. Artinya apa ya? Ini orang berbuat seperti ini ada maksud-maksud tertentu. Mengadu domba antara habaib, mengadu domba antara kiai, dan bikin bingung yang awal. Tapi maaf ya, orang semakin dibodohin lama-lama jadi pintar. Orang dibohongin melulu, dibodohin melulu, dikibulin melulu, lama-lama jadi pintar. Hati-hati. Dan terang buktinya memang tidak ada terpengaruh. Tidak ada yang terpengaruh. Ya, banyakkan yang terpengaruh itu yang punya dendam. Tadi saya katakan ibunya Sarifah, bapaknya kita orang biasa, maka putus nasabnya sakit hati. Kepada disebut juga Habib, kan tak bisa. Walaupun kerabita juga, kan malah itu akan dikeluarkan sepengesahannya, karena ibunya kawin bukan dengan Habib, dengan Ahwal yang seperti kita. Ini kalau yang mudah-mudahan punya pacar Sarifah itu sungguh-sungguh. Jadi sepunya guru dia sekolah makmum pernah ingin kawin merasa. Terus kamu itu marganya apa ya? Yang apa yang sudah terputus tuh nasabnya apa namanya? Paskan. Selupa pasat itu nasab. Dia sekolah itu masih ada nasab situ. Cuma putus. Tidak bisa, dan tiba-tiba menikah dengan Sarifah. Dipanggil langsung, diikut almarhum warahmatullah. Ya, tunggu, ya boleh, raja lagi. Ya, jadi ada Arab yang Habaib, ada Arab yang Ghairu Habaib, disebut dengan Masayyid. Ya, contohnya nih, ada penceramah namanya Habib Naufal Ba'Mu'min. Habib Naufal Ba'Mu'min. Namanya Habib,
Ada pakai dibikin apa? Habib, novel, Bamumin. Bamumin ini termasuk jalaan, tapi bukan Habaib, Masaih. Di tempat saya juga kebun banyak, ya, ada Al-Mazlum namanya. Tapi bukan Habaib, Masaih biasa. Ya, nggak boleh berangkat ke Habib, tidak boleh. Jadi perkara-perkara seperti ini kembali kepada kita. Jangan sampai terpengaruh. Mungkin bertanya lebih bagus daripada kita diam aja. Kita tanyain kan bagus. Kita yakin dulu. Kalau betul Habaib, berkehabib. Jangan sampai kita menodai kemuliaan, kesucian dan kemuliaan Habaib. Dan kita nggak boleh berbeda-beda dalam mana Habaib. Ada yang bodoh, ada yang nggak bodoh. Sama-sama dudukannya di sisi Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, sama kedudukannya di sisi Allah. Kalau ente memuja-muja Habaib yang alim, ente hinakan yang tidak alim, itu sama juga menghina yang alim. Ente lebih mengagungkan Habaib yang kaya dan tidak mengindahkan Habaib yang miskin, sama juga kita menghina Habaib yang kaya. Jadi nggak boleh jadi beda. Cuma emang ada para Habaib yang kadang-kadang perilakunya suka sedikit apa ya, bikin kita kesel lah gitu ya. Satu, Habaib itu haram menerima sedekah, ingat ya. Dan kita haram bersedekah sama Habaib, nggak boleh. Habaib haram menerima sedekah, dan kita tidak boleh bersedekah sama Habaib. Nah, kadang-kadang datang mereka ke rumah kita tuh minta sedekah, gitu, minta sedekah, itu lurus itu. Pak Habib, antum tidak berhak terima sedekah. Paling hanya terima hadiah dari anak. Bisa. Minta-minta sedekah apa? Ya, kita sedekah hadiah, apa? Namanya hadiah. Lalu zakat, kamu boleh. Ya, Bib ada zakat nanti, kamu boleh. Kamu boleh. Terima zakat, terima sedekah, halal Habaib. Kamu lagi minta-minta, kamu boleh. Ada yang dia minta-minta, luruskan. Ya. Ada yang dia maksa, apalagi ngomong, ente kamu hibin. Kalau ente minta segitu aja, nggak dikasih, gampang jawabannya. Kalau ente muhibbin dengan materi, maaf. Ini aku bukan Habib gitu kan. Kalau ada Habib yang mengukur muhibbin dengan uang, berarti dia bukan Habib. Karena Habib haram dia masuk apa? Dan kita yang awal haram bersedekah dengan Habaib. Ya, wajib kita muliakan. Ya, wajib kita muliakan. Kalau ada kesalahan, kita luruskan. Bukan di apa? Bukan dimaki-maki, doa-doa. Serius kita katakan ini. Kalau kata rumah saya itu, maaf ya, Habaib 6 motor, 12 orang, bulan puasa. Aku kan puasa. Kita malah enak orang kan ya. Suruh masuk aja, suruh masuk. Oke, nanti ada ngomong sebentar. Gitu. Ngomong apa sih? Datuk ente kan ada begini. Datuk ente kan ada begini. Kenapa orang-orang puasa ini ada? Ketika malu datuk ente, maka ke ente kita sadari. Dengan di luar rumah, asli rumah, ada ngomong. Ya, anak ahli masalah dengan rumah ada. Dan kewajiban puasa dia menonton negara puasa, hanya maaf, nggak terima orang yang berlaku pada puasa. Bagi ente Islam, datuk ente sama ada. Nangis 12-12. Nangis, ya, mohon maaf ya, ada maaf. Demi Allah maaf. Kalau besok puasa ente mana? Ya, cuma Islam puasa. Ada itu, ya, ada yang jaga, ada penyeduh dan sebagainya. Diberikan kerja masing-masing oleh Allah. Ya. Ada Habib Mustafa Al-Baha, ya, dan seterusnya. Ucapannya, ada perbuatan, ada sudah Allah bekerja masing-masing. Kita nggak boleh menghina. Ya. Nggak boleh menghina. Ada Habaib yang mau pakai baju. Baik lagi, mana-mana panjang kaki yang yang hina, ya.
Dia mau butuh duit dari kita. Duit itu banyak, ya. Duit itu banyak, nggak butuh duit dari kita. Sampai kita kasih duit itu banyak. Kalau dia minta juga, bukan berarti dia meminta sama kita, ya bukan. Hakikatnya, ya. Macam-macam di sebagainya. Ya. Jadi soal nasab seperti itu sudah ada apa namanya pengayomnya, namanya Rabithah Al-Alawi. Itu Rabithah itu yang menampung semua habaib, yang memberikan surat pengesahan dari habaib dan sebagainya. Tapi catat, ada juga yang ngaku-ngaku habib, hati-hati. Ngaku tuh dulu ini, dulu minta duit, gitu ya. Kalau sudah tenang saja, kalau betul habib, coba ente terangin nama ente. Kalau sudah terima aja deh, nama ente siapa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa 5, terus gurunya apa? Benar alat tos punya itu. Nah, telepon deh temenannya yang alat tos deh, yang terjadi Rabithah. Ada orang teman ini, waktu itu namanya Anu bin, bentuknya apa? Dia lihat bukunya. Oh itu bukan, bohong itu, palsu. Usir, selesai usir itu. Gitu. Ada juga yang nggak paham baik, ganti itu marga, Talatos, Taidus, ketahuan lagi ganti lagi. Ada juga bentuknya ini, begitu. Bahkan ustaz sekali pun ada. Memang untuk ustaz ngajar, khutbah, ceramah cukup. Dengan antum mau habib, keuntungannya apa? Antum mau dimuliakan, bukan berarti habib. Dengan begitu dimuliakan antum dimuliakan, malah dihina. Kenapa? Karena antum memutuskan antum punya bin. Karena Nabi bilang, siapa orang yang mengganti bin bapaknya dengan nama orang lain, la'anallahu, Allah laknat. Saya nih Zainuddin Ali, berarti Ali nama bapak saya. Supaya saya disebut habaib, saya ganti bukan bin Ali, bin apa tadi? Betul-betul alatos gitu. Dilaknat oleh Allah dunia akhirat. Tentu saja mungkin tak tahu pasti tahu. Maka lagi bentuknya. Nah, cukup ini malam ya. Soalnya kita sambung ke kamis depan. Kita mulai baca kitab lagi. 2 kitab yang kita baca. Ini kitab Kiful Gulam, tinggal beberapa lembar lagi. Nanti akan masuk pada kitab yang baru, yang lebih panjang lagi penjelasannya tentang fikih, insyaallah ya. Doain kesehatan walafiatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.